Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kampus 11 akan mempresentasikan proposal penelitian kami yang berjudul tentang faktor penyebab kebakaran di hutan di Provinsi Riau. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Hafiz Rio. Yang kedua ada Irwinsyah. Yang ketiga ada Joseph. Yang keempat ada Prada. Yang terakhir ada Yulianti. Baiklah, kita langsung saja ke pembahasan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hutan adalah tanah luas yang ditumbuhi pohon-pohon dan biasanya tidak dipelihara orang. Tumbuhan yang tumbuh di atas tanah yang luas biasanya berada di wilayah pegunungan. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan. Kebakaran hutan menurut Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 195 KPTS 2 tahun 1996 didefinisikan sebagai keadaan di mana hutan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan hasil hutan yang menimbulkan kerugian ekonomi dan lingkungannya. Secara ekologis, penurunan luas hutan dan degradasi lahan akibat kebakaran menimbulkan risiko dan ketidakpastian dalam pemulihan kondisi ekosistem. Hilangnya nilai penggunaan kayu dan hutan non-kayu di masa depan dan hilangnya nilai yang diharapkan dari keanekaragaman hayati yang saat ini belum dimanfaatkan. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh beberapa faktor lingkungan seperti penutupan lahan, jenis tanah, dan faktor lingkungan biofisik lainnya. Faktor sosial ekonomi dan faktor kebijakan yang dapat meningkatkan interaksi manusia dengan hutan dan lahan. Dan berdasarkan sumber penyebabnya, kebakaran hutan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kebakaran hutan yang terjadi secara alami dan kebakaran hutan yang terjadi akibat oleh manusia. Kebakaran hutan dan lahan ini dapat terjadi baik di dalam maupun di luar kawasan hutan, hutan mineral dan gambut. Kebakaran hutan dan lahan terjadi hampir setiap tahun di Indonesia. Pada tahun 1997, kebakaran hutan untuk pertama kali dinyatakan sebagai bencana nasional. Kebakaran terus terjadi pada tahun 1968 dengan penyebab utama adalah pembukaan lahan besar-besaran. Kebakaran hutan dan lahan telah menjadi masalah tahunan yang serius di Provinsi Riau, terutama pada musim kemarau. Kebakaran hutan dan lahan tidak hanya berdampak pada daerah kejadian saja, tetapi juga berdampak pada negara tetangga. Kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau dari tahun ke tahun semakin meluas dan bertambah. Tahun 2010, Provinsi Riau pernah mengalami penurunan luas kebakaran hutan dan lahan. Namun pada tahun 2011 hingga saat ini mengalami peningkatan yang relatif tinggi. Kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau tahun 2013 menjadi yang terbesar dalam taksiran statistika Kementerian Kehutanan RI tahun 2008 hingga 2013. Peningkatan luas kebakaran hutan tersebut disebabkan oleh aktivitas illegal logging. Menurut data dari Provinsi Riau, dalam hasil pemeriksaan BPK RI tahun 2007, permasalahan kebakaran hutan dan lahan tidak terlepas dari kondisi sosial ekonomi dan pendidikan masyarakat yang semakin terpuruk. Pendidikan masyarakat kebiasaan yang sangat mempengaruhi perilaku dalam pengelolaan dan lingkungannya, sehingga mentaati ketentuan yang berlaku terkait dengan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Sampai sekarang penyebab kebakaran hutan masih menjadi topik yang perdebatan apakah merupakan bencana alam atau karena oleh manusia. Tujuan penelitian ini adalah 1. Mengetahui penyebab kebakaran hutan di Provinsi Riau. 2. Memberikan cara untuk mencegah kebakaran hutan. Yang ketiga adalah memberikan informasi terkait kebakaran hutan. Yang keempat adalah menambah wawasan untuk tetap menjaga lingkungan. Baiklah, sekian dari saya akan memberikan teman saya untuk menjelaskan selanjutnya. Untuk begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irwinsyah, TI semester 4, NIM 19081032. Akan melanjutkan penjelasan teman saya, Hafiz Rio, yaitu tentang
tinjauan. Kita masuk tentang tinjauan pustaka. Sini bagian A, definisi kebakaran hutan. Nah, kita ambil sumber dari KBBI. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, hutan adalah tanah luas yang ditumbuhi pohon-pohon ya, dan biasanya tidak dipelihara. Maksudnya adalah hutan itu tidak ada yang berkebun atau memeliharanya. Nah, kita lanjut. Tumbuhan yang ditumbuhi di atas tanah yang luas biasanya berada di pegunungan. Hutan adalah suatu ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dan persekutuan alam lingkungannya. Yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Menurut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P12 Menhu 2 tahun 2009 tentang pengendalian kebakaran hutan, itu dia menyebutkan bahwa suatu keadaan di mana hutan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan atau hasil hutan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan. Kemudian, menurut pakar kehutanan Prof. Bambang Hero Suharjo, pembakaran yang penjalaran apinya bebas serta mengkonsumsi bahan bakar alam dari hutan seperti serasah, rumput, ranting, cabang, pohon mati yang tetap berdiri, log tunggak pohon, gulma, semak belukar, dedaunan, dan pepohonan. Nah, kebakaran hutan dan lahan merupakan bencana alam yang sering terjadi di Indonesia, terutama pada musim kemarau. Nah, kebakaran hutan ini menyebabkan kerusakan lingkungan yang sangat besar, kerugian ekonomi, dan masalah sosial. Kita lihat faktanya, kebakaran hutan dan lahan memiliki efek kabut asap merusak melampaui cakupan administratif bencana transnasional. Kemudian kita lihat menurut Kementerian Kesehatan 2015, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Riau merupakan bencana terparah dalam 18 tahun terakhir dan menyebabkan pencemaran udara yang serius di beberapa negara Asia Tenggara. Nah, oke, kita lanjut. Sejumlah hasil menurut Taringan dan Ruciat. Menurut Taringan 2015 dan Ruciat 2001, sejumlah hasil penelitian menunjukkan bahwa kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh berbagai faktor lingkungan seperti iklim, cuaca, kondisi tutupan lahan, jenis tanah, dan faktor geofisik lainnya. Nah, kemudian faktor sosial dan faktor kebijakan yang dapat meningkatkan interaksi manusia dengan hutan dan lahan menurut Taringan 2015 dan Ruciat 2001. Nah, menurut penelitian Eka dan Dewi 2011, banyaknya kegiatan konversi penggunaan lahan yang disebabkan oleh kondisi lingkungan, sosial, ekonomi masyarakat, dan kebijakan kepemilikan lahan menjadi faktor utama penyebab terjadinya kebakaran hutan. Oleh karena itu, perlu adanya reformasi kebijakan kehutanan dan peraturan-peraturan penggunaan lahan, terutama di ekosistem yang sangat rapuh seperti lahan gambut. Sekian dari penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Josip Andita. Kepada Josip, saya persilakan. Melanjutkan penjelasan dari Erwin, yaitu bagian B, fungsi hutan. Di sini ada beberapa fungsi hutan, yaitu yang fungsi pertama adalah sebagai penampung karbon dioksida. Hutan bisa mengurangi konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer bumi, bahkan menurunkan emisi gas rumah kaca. Hutan juga dapat menghasilkan oksigen sebagai paru-paru dunia yang diperlukan untuk bernafas. Fungsi hutan yang kedua adalah habitat sebagai tempat habitat hewan dan tumbuhan. Hutan merupakan tempat tinggal dari berbagai jenis hewan dan tumbuhan, sehingga sangat mendukung untuk melakukan proses perkembangan dan pelestarian penghuni yang ada di hutan. Fungsi hutan yang ketiga yaitu C. Modulator hidrologika. Modulator hidrologika atau membantu penyimpanan cadangan air tanah
adalah hutan bisa berfungsi untuk membantu menyimpan cadangan air tanah. Air hujan akan diserap ke dalam tanah, sehingga tidak mengalir langsung. Fungsi hutan yang keempat, atau D, mencegah banjir dan tanah longsor. Keberadaan hutan bisa membantu untuk mengantisipasi terjadinya banjir dan tanah longsor. Karena dengan adanya hutan, maka air tidak akan mengalir langsung dan mengikis tanah, dikarenakan air akan tertahan oleh akar-akar tanaman. Berikutnya, bagian C, jenis-jenis kebakaran hutan. Jenis-jenis kebakaran hutan, menurut Xiaovina 2008, kebakaran hutan dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis, yaitu yang pertama adalah kebakaran bawah atau ground fire. Kebakaran bawah yaitu situasi di mana api membakar bahan organik di bawah permukaan serasa. Penjalaran api yang perlahan dan tidak dipengaruhi oleh angin menyebabkan tipe kebakaran seperti ini sulit untuk dideteksi dan dikontrol. Kebakaran bawah adalah tipe jenis kebakaran yang umum terjadi di tanah gambut. Jenis kebakaran yang kedua adalah kebakaran permukaan atau surface fire. Kebakaran permukaan adalah situasi di mana api membakar serasa, tumbuhan bawah, bekas limbah, pembalakan, dan bahan bakar lain yang terdapat di lantai hutan. Kebakaran permukaan adalah tipe kebakaran yang umum terjadi di semua tegakan hutan. Jenis kebakaran yang ketiga yaitu kebakaran tajuk atau crown fire. Kebakaran tajuk yaitu situasi di mana api menjalar dari tajuk pohon satu ke tajuk pohon yang lain, yang saling berdekatan. Kebakaran tajuk sangat dipengaruhi oleh kecepatan angin. Kebakaran tajuk sering terjadi di tegakan hutan konifer, dan api berasal dari kebakaran permukaan. Baiklah, itu saja yang saya jelaskan. Untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Ade. Baik, buat kesempatan kali ini saya Ade Prasetyo Soid, Prodi Teknik Informatika. Saya akan menjelaskan hasil tugas kami, yaitu tentang faktor penyebab kebakaran hutan di Provinsi Riau. Dan kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagian D, faktor penyebab kebakaran hutan. Faktor penyebab kebakaran hutan terdapat 3 faktor, yaitu biofisik. Biofisik tersebut adalah kebakaran hutan dan lahan yang disebabkan oleh faktor biofisik, antara lain seperti petir, letusan gunung berapi, atau batu bara yang terbakar. Di negara subtropis, kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh faktor alam sering terjadi. Petir merupakan penyebab kebakaran tertinggi di negara subtropis. Yaitu berikutnya aktivitas manusia. Penyebab utama deforestasi hutan di berbagai negara adalah kebakaran hutan. Permasalahan ekonomi dan sosial merupakan faktor utama pendorong terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Penyiapan lahan dengan cara membakar masih dianggap cara yang paling murah dan praktis, dengan alasan lebih ekonomis masih melakukan sistem ini. Dan yang terakhir yaitu suhu dan kelembaban udara. Suhu udara merupakan faktor yang selalu berubah dan memengaruhi suhu bahan bakar serta kemudahannya untuk terbakar. Suhu udara tergantung pada intensitas panas atau penyinaran matahari. Daerah dengan suhu tinggi akan menyebabkan cepat terjadinya pengeringan bahan bakar dan mudah terjadinya kebakaran. Hal ini terutama terjadi pada musim kemarau yang panjang. Dan berikutnya dampak kebakaran hutan. Dampak kebakaran hutan adalah kebakaran hutan dapat menyebabkan banyak dampak buruk dan kerugian yang bisa disebabkannya. Berikut dampak-dampak yang dapat terjadi pada alam Riau. Dampak-dampak berikut terdiri dari 3 dampak. Yang pertama dampak biologi,
yaitu yang terdiri dari habitat makhluk hidup yang menghilang, topsoil atau horizon yang akan menipis, kebutuhan air bersih tidak dapat terpenuhi, dan yang terakhir kesehatan masyarakat. Berikutnya dampak sosial ekonomi terdiri dari kegiatan perekonomian masyarakat terganggu, transportasi terganggu, produktivitas menurun, dan yang terakhir yaitu dampak fisik dan kimia terdiri dari dampak pada kualitas udara, dampak pada cuaca, dampak daya tahan tubuh. Baik, sekian, terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliandri Prastia Lukmana dari jurusan Teknik Informatika ingin menjelaskan hasil tugas kami, yaitu tentang faktor penyebab kebakaran hutan di Provinsi Riau. Nah, kali ini saya akan menjelaskan pada bagian yang kami kerjakan, yaitu saya akan menjelaskan di bagian kerangka pikir dari tugas kami. Di sini saya akan menjelaskan bagian kerangka pikir ini. Jadi kerangka pikir itu yang menurut kami kerjakan, yaitu menurut Hidayat dan Amirullah tahun 2002, kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang hubungan antara teori dengan berbagai faktor yang didefinisikan sebagai masalah yang penting. Kerangka pikir berguna untuk membangun suatu hipotesis sehingga dapat disebut sebagai dasar penyusunan hipotesis. Di sini di dalam kerangka pikir itu ada kondisi awal. Di kondisi awal ini belum diketahui jelas faktor penyebab terjadinya kebakaran hutan di Provinsi Riau. Kemudian ada tindakan. Tindakan ini apa saja yang dilakukan, yaitu mencari tahu dengan meneliti penyebab terjadinya kebakaran hutan di Provinsi Riau. Kemudian ada kondisi akhir. Di kondisi akhir ini yaitu dapat mengetahui penyebab terjadi kebakaran hutan di Provinsi Riau sehingga dapat diatasi. Dari sekian data yang ada di kerangka pikiran ini bisa dijadikan suatu hipotesis. Hipotesis atau anggapan dasar adalah jawaban sementara atas masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dilakukan kebenarannya. Pada penelitian ini kami memiliki hipotesis bahwa kebakaran hutan atau lahan yang terjadi di Provinsi Riau diakibatkan oleh adanya faktor lingkungan seperti cuaca, kemarau, dan dapat disebabkan oleh aktivitas yang dilakukan manusia seperti pembukaan lahan, pertanian, dan pembakaran hutan. Baik, sekian saja dari apa yang saya sampaikan di video ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.